Doa ketika memasuki wilayah pekuburan dan hukum menangis di sisi kuburan. Ini merupakan bab yang dibahas oleh Imam Al-Qurtubi dalam pembahasan pada halaman 38. Pada halaman 38 ini, judul yang beliau sampaikan adalah bagaimana memasuki wilayah kuburan dan hukum menangis. Kita akan bagi menjadi dua pembahasan. Pertama, kita akan membahas tentang apa yang kita pahami tentang mengunjungi kuburan dan berdoa kepada penghuni kuburan. Kalau kita membicarakan di dalam kitab, membicarakan bagaimana sunnahnya kita untuk mendatangi kuburan, karena kita disunahkan untuk mendatangi kuburan, dan kita harus paham, man shalla ma'al janazah falahu qirat, wa man ittaba'al janazah falahu qiratan. Rasulullah mengatakan siapapun yang mensolati jenazah maka dia mendapatkan 1 qirat, dan siapapun yang mengikuti jenazah setelah mensolatinya sampai dia masuk ke area kuburan, melihat bagaimana temannya, sahabatnya dikuburkan sampai sempurna pekuburan itu, maka dia mendapatkan 2 qirat. Lalu para sahabat bertanya, qalu wa mal qirat ya Rasulullah? Yang dimaksudkan qirat itu apa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan misla jabala Uhud. Qirat itu pahala kebaikan sebesar gunung Uhud. Itulah yang didapatkan ketika kita mensolati, dan itu akan kita dapatkan double ketika kita mengiringi seseorang sampai dia dikuburkan. Maka ini merupakan sebuah amalan yang besar. Makanya Masya Allah ya ibu-ibu dan bapak, perhatikan, setiap amal yang manfaatnya kembali kepada orang lain dan tidak kembali kepada diri kita, itu selalu diiringi dengan iming-iming pahala yang besar. Sholat jenazah itu kan ringan, mengikuti jenazah sampai dikuburkan itu juga sebenarnya ringan. Tapi ketika manfaatnya kembali kepada orang lain, maka pahalanya jauh lebih besar daripada kita sholat sunnah sendirian untuk diri kita. Maka disinilah kita akhirnya paham bahwasanya amal yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain itu merupakan amal yang lebih Allah cintai daripada amal yang manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Makanya kalau mendapatkan berita orang yang meninggal dunia dan kita berkemampuan dan punya kelapangan waktu, datangi, sholat, lalu kita mengikutinya sampai di area jenazah. Kecuali untuk wanita jangan ngikutin jenazah. Kemudian mereka membiarkan dulu para laki-laki menguburkan jenazah sampai selesai. Barulah kemudian perempuannya datang ke area kuburan setelah kuburan itu steril dari laki-laki. Ini saya perlu sampaikan supaya tidak terjadi ikhtilaf ketika di area kuburan. Hari ini banyak sunnah yang terlupakan, bahwasanya ketika wanita mendatangi ada seseorang meninggal dunia, maka tumpah ruah di area kuburan. Laki-laki dan perempuan ikhtilat. Ketika ikhtilat, akhirnya terjadilah sebuah perkara yang bisa mengarah kepada dosa. Jadi akhirnya kita jumpai banyak perempuan itu menguasai wilayah kuburan dengan berbagai macam sikap yang dimiliki mereka ketika di area kuburan. Yang benar bukan semacam ini. Kenapa perempuan dimakruhkan untuk mengikuti jenazah? Satu, dengan supaya menjaga perasaannya seorang wanita, supaya wanita tidak terjebak kepada niyahah kalau dia mengikuti seorang jenazah ketika akan dikuburkan. Niyahah itu apa sih? Niyahah itu meratapi mayit. Karena perempuan itu didominasi dengan perasaan. Sehingga ketika asalnya dia sudah sabar, lalu dia ngikutin jenazah, lalu dia menjumpai jenazah itu di atas keranda yang asalnya sabar, akhirnya tumpah air matanya, lalu menangis sembari dia meraung-raung. Yang asalnya tidak dia lakukan itu, tapi karena ngelihat jenazah akan dimasukkan ke area kuburan, perasaannya seorang wanita tidak tertahan. Ini saya sampaikan supaya kita jangan sampai salah. Ustadz, saya kan pengen ngelihat orang yang saya cintai masuk ke area liang lahat. Betul. Kalau pengen ngelihat cukup kita nanti diwakili sama laki-laki. Kalau laki-laki sudah selesai dengan pemakamannya, baru perempuan itu ke depan supaya lebih mudah baginya untuk menata ridho setelah ditinggalkan orang yang mereka cintai. Ini aturan yang benar gini. Jadi kalau saya misalkan istri saya kemarin 1 tahun lalu bapak beliau meninggal, Allahumma, maka ketika mengiringi saya ngomong sama istri, kamu di mobil sampai nanti kita selesai. Kita diselesai mobil semua dikuburkan satu persatu. Laki-laki dan bapak-bapak sudah pergi dari kuburan. Setelah agak steril dari laki-laki, barulah istri saya turun. Itu yang benar semacam itu. Supaya menjaga perasaan seorang wanita supaya tidak didominasi oleh kesedihan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua, kita akan belajar kenapa perempuan itu dimakruhkan untuk ngikutin jenazah ke area kuburan ketika masih banyak laki-laki, supaya tidak terjadi ikhtilat. Kalau terjadi ikhtilat, akhirnya apa? Fungsi ngikutin jenazah menjadi hilang.
Padahal fungsi ngikutin jenazah itu apa? Untuk mengingatkan kita kepada kematian. Makanya kenapa kita ngikutin jenazah itu posisi paling utama. Kalau ngikutin jenazah itu bukan di samping kanan, bukan di samping kiri, bukan di depan, tapi di belakang. Itu fungsi yang paling utama. Paling utama itu posisi paling belakang. Kenapa? Kok paling belakang itu merupakan tempat paling utama dalam sunnah kalau ngikutin jenazah, supaya pandangan kita tertuju langsung kepada jenazah. Dan kalau ngikutin jenazah, jangan bertakbir, jangan bertahmid, jangan membaca Al-Quran, apalagi main TikTok, tidak boleh. Kalau ngikutin jenazah, jelas ada orang ngajak ngobrol, disunahkan untuk kita mengingatkan, diam, supaya hadir rasa kematian pada hati kita. Maka itu fungsinya ngikutin jenazah. Kalau campur aduk dengan laki-laki dan perempuan, fungsi untuk mengingat kematian jadi hilang. Terutama bagi laki-laki yang memiliki penyakit pada hatinya. Ketika akhirnya di area jenazah, dia ngeliatin perempuan, Masya Allah ya. Oh, kalau dia nangis ternyata gitu ya. Lucu juga ya kalau nangis. Akhirnya dia menilai, pandang matanya tidak steril. Maka itulah yang dijaga di dalam syariat. Makanya kenapa di dalam sunnah kita dimakruhkan bagi kalangan kaum hawa untuk datang ke kuburan, karena itu pertimbangannya. Nanti kapan kita datang ke area kuburan? Setelah selesai laki-lakinya pergi, baru mendekat. Yang kita lakukan, duduk di area kuburan, duduk ke tempat gundukannya, lalu kemudian kita mengambil beberapa bongkahan tanah di kepal-kepal semacam ini, sembari kemudian kita mengucapkan permohonan ampunan untuk dia. Allahumma firlahu. Pekap lagi, Allahumma firlahu, Allahumma firlahu. Kalau dia laki-laki, misalkan suaminya, Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, sembari kita duduk. Sampai berapa lama kita boleh menunggu? Boleh setengah jam, boleh 40 menit, boleh 1 jam. Sebagaimana salah satu wasiatnya dari Amr bin As. Wasiatnya Amr bin As itu beliau mengatakan kepada keluarganya, jangan tinggalkan kuburan saya sampai kira-kira pertanyaan malaikat itu selesai. Boleh nggak kita kayak gitu? Boleh, enggak apa-apa. Itu juga salah satu wasiatnya seorang sahabat kepada keluarganya. Kalau ada di antara kita yang meninggal nanti ngomong, nanti tolong jangan ditinggalin ya. Berapa lama? Ya 3 hari. Kalau 3 hari terlalu lama. Setengah jam, 40 menit. Supaya ditemani pada saat dia sedang diberikan pertanyaan oleh malaikat munkar dan nakir. Itu yang dilakukan. Setelah itu pulang. Maka disitulah kita harus mendapati sebuah pelurusan dari sebuah fenomena. Hari ini fenomena masyarakat kita, kalau ada pekuburan, tumpah ruah semuanya. Laki perempuan tumpah ruah. Lalu terjadinya ikhtilat. Akhirnya fungsi mengingat kematian menjadi hilang. Dan itu harus kita pahami dan harus kita mengerti, supaya kita kembalikan segala sesuatu sesuai dengan fungsinya pada aturan yang ditetapkan oleh syariat. Setelah kita membahas itu, tentunya kita memahami apa sih istifadah kita, apa sih manfaat kita untuk membicarakan tentang doa ketika memasuki wilayah pekuburan. Yang pertama, faedahnya ketika ada doa, disinilah kita paham. Berarti sesungguhnya tidak ada yang dibutuhkan mayit. Tidak ada yang dibutuhkan mayit. Ketika mereka sudah meninggal dunia kecuali doa. Tidak ada yang dibutuhkan oleh mayit kecuali adalah doa. Dan doa itu bisa jadi datang dari keluarga dan bisa jadi datang dari kaum muslimin. Adanya doa memasuki area kuburan itu menunjukkan bahwasanya doanya kita itu nyampe kepada penghuni kuburan. Makanya doanya apa? Assalamualaikum ya ahlat diyari minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Yarhamullahu minal mustaqdim wal mustaakhirin. Berarti kita ucap assalamualaikum itu nyampe kepada penghuni kubur itu. Kalau inilah yang menjadikan kita paham. Kalau kita nangis, sekeras apapun kita berteriak, teriakan kita tidak akan pernah nyampe ke penghuni kubur. Tapi kalau kita berdoa lirih, walaupun lirih, datang dari orang yang menjaga dari dosa. Makanya Masya Allah, inilah sunahnya. Kenapa kita disunahkan untuk meninggal di area pekuburan yang di dalamnya itu banyak orang solih. Karena orang yang solih meninggalkan keluarga yang solih. Dan mereka tahu bagaimana sunahnya ketika masuk ke area kuburan. Makanya Imam Qurtubi, nanti akan kita sampaikan di tengah itu. Imam Qurtubi sampai beliau itu berkata, disunahkan untuk memilih area pekuburan dari orang-orang solih. Sebagaimana kecintaan kita bertetangga dengan orang solih di dunia, sebagaimana kita disunahkan untuk bertetangga dengan orang solih ketika kita dikuburkan. Ketika saya membaca itu, saya mencoba untuk mencari
Hikmahnya apa? Kok disunahkan? Oleh Imam Al-Qurtubi beliau sampai mengatakan sunnah untuk dikuburkan di area pekuburan orang-orang solih. Setidaknya kita mendapatkan doa. Setidaknya kita mendapatkan doa dari keluarga yang ditinggalkan sama orang solih ketika keluarga itu menjenguk keluarga mereka yang wafat di area kuburan. Maaf ya, coba kalau kita dikuburkan, kita tidak peduli dikuburkan bersama siapa. Mungkin dari orang yang tidak solih, mungkin dari orang-orang yang mereka bermaksiat sama Allah. Mereka meninggalkan keluarga yang tidak taat sama Allah. Masuk ke area kuburan, tidak ngerti apa yang harus diucapkan. Lebih senang untuk foto daripada berdoa. Kalau berdoa, tidak ngerti doanya apa. Dan itu berakibat tidak baik dalam kehidupan orang ketika mereka bertetangga di kuburan itu bertetangga dengan orang yang tidak baik. Ada sebuah kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Kisah nyata ini berkata ada salah satu keluarga memakamkan keluarga mereka seorang perempuan. Lalu keluarga itu setelah memakamkan anak perempuan mereka, maka orang tuanya dan keluarga ini mendapatkan mimpi dari putri yang telah mereka kuburkan. Dalam mimpinya dia berkata, tolong pindahkan saya. Karena kuburan saya terasa panas dan terasa gerah. Kuburan saya terasa gerah dan terasa panas. Dianggapnya itu mimpi biasa. Beberapa hari kemudian, kata Imam Qurtubi, didatangi kembali dalam mimpi. Tolong pindahkan saya. Karena kuburan saya terlalu gerah. Lalu akhirnya, salah satu di antara keluarga itu mendatangi area pekuburan keluarganya, seorang putri itu. Lalu bertanya, siapa yang dikuburkan di sini? Siapa yang dikuburkan di sini? Siapa yang dikuburkan di sini? Dikuburkan di sini. Dia tanya di samping kuburan putrinya. Ini kuburannya siapa? Ini kuburannya siapa? Ini kuburannya siapa? Ini kuburannya siapa? Lalu dijelaskan. Ini kuburannya pelaku begini. Ini kuburannya pelaku ini. Ini kuburannya pelaku ini. Yang disebutkan adalah dosa-dosa besar. Barulah dia mengetahui. Akhirnya dengan izin Allah digali kembali, dipindahkan. Setelah dipindahkan tidak lagi berjumpa dalam mimpi itu. Ini sebuah kisah nyata yang disampaikan Imam Qurtubi. Makanya kalau kita dikuburkan di area pekuburan yang kita tahu di situ banyak orang solih, kita akan mendapatkan ademnya bertetangga sama orang solih, sebagaimana kita senang bertetangga sama orang solih ketika di dunia. Itu memberikan rasa adem. Makanya kalau bisa kita misalkan kayak Majelis Taklim Baitus Syakirin punya area kuburan yang di situ ada orang yang mewakafkan. Lalu kemudian di situ dikuburkan orang-orang yang kita tahu bagaimana track recordnya dalam hidup, itu bagus, itu mulia betul. Dan salah satu di antara kuburan favorit bagi orang mukmin itu mana? Di Baqi. Kita harus punya cita-cita meninggal untuk dikuburkan di Baqi. Kenapa di Baqi, Ustaz? Karena kuburannya mu'dhamu sahabat, sebagian besar para sahabat itu dikuburkan di Baqi. Makanya saking antusiasnya orang untuk dikuburkan di Baqi, sampai kuburan Baqi dinobatkan merupakan salah satu kuburan terluas di dunia. Saking akhirnya terlalu banyak orang yang ingin dikuburkan di Baqi, dibuat regulasi. Bagaimana pekuburan itu harus membayar sekitar 500.000 rial supaya membatasi orang untuk dikuburkan di Baqi. Kenapa? Dikuburkan di sana itu merupakan sebuah kemuliaan. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sedang sakit dan sakitnya semakin parah, saat itu beliau di luar kota Madinah. Lalu beliau dengan lemah berkata kepada keluarganya, cepat antarkanku supaya aku dekat dengan Madinah. Tapi engkau dalam kondisi kesakitan, cepat antarkan aku ke kota Madinah. Akhirnya keluarganya cepat mengantarkan beliau ke kota Madinah dan beliau dikuburkan di Baqi. Ini merupakan salah satu hal yang kita mengerti. Berarti ucapan kita terdengar bagi area kuburan itu. Makanya perhatikan siapa tetangga di area kuburan kita. Makanya permintaan dari Abu Bakar dan Umar itu apa? Permintaannya dekat dengan Rasulullah. Permintaannya orang berilmu itu kan tidak mungkin tanpa sebuah tujuan. Ikhtiyarur rajul dalilu unwanu aklihi. Pilihan seseorang itu menunjukkan kualitas akalnya. Kalau Abu Bakar dan Umar sampai memohon supaya bisa dikuburkan di samping Rasulullah, pasti itu tanpa pemikiran, itu pasti dengan pemikiran panjang, pasti ada kebaikan. Kenapa Abu Bakar dan Umar memohon dengan sangat supaya bisa dikuburkan di dekat Rasulullah? Dan hari ini kita mendapati kemuliaan Abu Bakar dan Umar. Ribuan orang ketika mereka ziarah kepada Rasulullah sekaligus pula ziarah kepada Abu Bakar dan Umar. Dan diucapkan doa kepada Abu Bakar dan Umar. Dan itu bermanfaat.
besar dalam kehidupan orang yang beriman. Makanya sekali lagi, ini salah satu sunnah yang banyak orang tidak memperhatikan. Kita mau dikuburkan di mana itu salah satu yang kita harus pikir. Saya mau dikuburkan di mana? Kita harus mulai mendengar referensi kuburan ini siapa, kuburan ini siapa, kuburan ini siapa. Kalau kita ngelihat ada satu area kuburan di mana banyak orang baik yang kita kenal dikuburkan di situ, setidaknya satu lokalnya saja deretan ini orang-orang baik, kalau bisa memohon supaya dikuburkan di situ. Karena doanya keluarga yang datang kepadanya, maka manfaatnya kembali kepada tetangga-tetangga kuburan itu. Ketika keluarga yang ditinggalkan mendatangi kuburan dan berdoa. Masya Allah. Makanya Masya Allah itulah nikmatnya kalau kita dikuburkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Kalau kita dikuburkan banyak orang, tapi ternyata tidak beriman kepada Allah, tidak faham tentang agama, tidak faham dan tidak fakih tentang din, ketika datang ke area kuburan nggak mengucapkan doa, dan itu akan menjadi sebuah kerugian. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita dapati dari faedah doa ketika memasuki wilayah kuburan, sebagaimana yang kita dapatkan dalam satu riwayat yang sahih, yaitu adalah satu riwayat dari riwayat Sahih Muslim. Maka disitulah kita mendapati bahwasanya didoakan oleh kaum muslimin itu merupakan sebuah keberuntungan. Makanya berkenalan sama orang itu sebenarnya secara makna dalamnya atau makna terdalamnya, kalau kita kenalan sama orang itu sebenarnya kita sedang memilih dia untuk mensolati kita dan mendoakan kita kalau kita meninggal dunia. Itu arti dari kita bersalaman dan berkenalan sama orang. Kalau bagi orang umum yang tidak memikirkan segala sesuatunya tentang kematian, berkenalan hanya sekedar hobi. Hobinya suka apa? Makan soto. Yuk, cocok saya. Suka apa? Mobilnya Honda. Cocok saya. Bagi orang yang tidak paham tentang kehidupan akhirat, nggak ada kaitannya dengan kematian. Tapi bagi orang mukmin yang selalu memahami tentang kehidupan akhirat dan kematian, kalau kita kenalan sama orang, berbuat baik sama orang, itu sebenarnya kita sedang memilih dia untuk mensolati kita dan untuk mendoakan kita nanti kalau kita meninggal dunia. Tapi tidak usah ngomong gitu ya, jujurnya ya nanti kalau kenalan orang. Nama saya Budi, saya nggak penting. Yang penting kamu nanti sholatin saya. Jangan jujur-jujur banget. Tapi sebenarnya kalau kita kenalan sama orang tuh kayak gitu. Dan kita tidak usah banyak-banyak, ibu dan bapak. 40 orang solih yang mereka solih dan mensolati kita dan mendoakan kita dengan ikhlas ketika kita meninggal dunia, itu sudah cukup untuk memberi syafaat bagi kita ketika kita dikuburkan. 40. Kenapa? Disitulah kita mengerti semakin kita tua, kita tidak semakin membutuhkan banyak orang. Semakin kita tua, kita membutuhkan kualitas pertemanan dan tidak kuantitas pertemanan. Coba, kalau disebutkan Nabi itu sampai 1000 orang solih. Kasihan itu yang introvert yang jarang kenalan sama orang. Nabi cuma mengatakan, Ma min mayyitin yusalli alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah. Tidaklah seorang mayit yang disolati sampai 40 orang yang betul-betul beriman, kecuali dia akan mendapatkan syafaat dari 40 orang soleh yang mensolati dia. Dan ini menjadi sebuah perhatian untuk kita. Berarti ada nggak 40 orang yang betul-betul beriman yang kita kenal, yang mana ketika nanti kita wafat, kita harapkan fulan itu yang nanti datang mensolati saya. Nggak butuh ribuan, nggak usah butuh ribuan. Yang terpenting kualitas pertemanan. Berapa banyak orang yang terkenal sekali ketika dia meninggal, maka didatangin ribuan orang. Tapi ternyata sebagian besar dari orang yang mendatangi itu adalah orang yang tidak paham syariat. Hukum asal interaksi kita di dalam Islam itu kalau kita berteman adalah mencari kualitas, tidak mencari kuantitas. Jadi kalau saya misalkan ada yang ngomong, saat saya introvert, kalau kenalan sama orang nggak bisa bertahan lama, saya cocoknya itu susah. Disitulah kita diajarin, nggak usah nyari yang banyak, tapi yang betul-betul berkualitas yang menambah kebaikan kita dalam kehidupan akhir kita ketika kita meninggal dunia. Maka ketika mereka mensolati kita, mendoakan kita, itu nyampe walaupun itu bukan satu nasab dan satu ahli waris dengan kita. Doanya seorang muslim yang bermanfaat bagi muslim itu tidak harus satu ahli waris. Tidak satu ahli waris. Bisa jadi doanya seorang muslim biasa yang pernah mendapatkan kebaikan, yang pernah mendapatkan keberkahan dari kebaikan yang dikerjakan si mayit, itu selalu akan bermanfaat bagi si mayit. Jadi banyak orang menganggap yang betul-betul bisa berdoa itu hanyalah anak-anaknya. Enggak. Ibu-ibu sekarang, bapak, ingat salah satu temannya meninggal dunia, kita mengucapkan Allahumma firlahu. Kalau tulus dan dalam kondisi kita tidak banyak dosa, doa itu akan meluncur dan mendarat tepat di sisi orang yang kita kuburkan.
Itulah pentingnya di dalam Islam itu kenapa selalu dikatakan akhlak, akhlak, akhlak. Selalu bicara tentang akhlak. Kehidupan kita itu rata-rata semuanya itu mengandung arti tentang kehidupan akhlak. Kenapa kok Islam itu didominasi pembicaraannya tentang akhlak? Jangan nyakiti tetangga, jangan nyakiti kaum muslimin, jangan nuduh ini, jangan berkata yang dusta. Kenapa selalu bicara akhlak? Karena itu bermanfaat besar. Kalau kita sudah mati, yang diingat orang itu akhlak kita. Dan itulah orang yang paling tulus mendoakan kita ketika mereka teringat dengan kebaikan akhlak kita. Nah, itu yang kita harus mengerti. Bisa jadi ada orang yang dilapangkan kuburnya itu bukan karena amal solihnya. Tapi bisa jadi ada orang yang dilapangkan kuburnya karena banyak orang yang mendoakan dari orang yang beriman, yang terkesan dengan akhlaknya ketika dia dulu hidup di dunia. Lalu mendoakan kepada Allah. Lalu menjadi keberkahan dalam kehidupan mereka ketika mereka di area kuburan. Ini ada kisah nyata dari temannya istri saya. Istri saya sudah nggak ada. Istri saya pernah cerita begini, ibu-ibu dan bapak. Ada salah satu teman beliau, punya bapak atau kakek saya lupa, meninggal dunia. Keluarganya merasa bapaknya biasa-biasa aja. Sudah dikuburkan, kemudian mereka menyelenggarakan jenazah sebagaimana mestinya, sudah pulang. Beberapa waktu kemudian ada keluarganya datang lagi. Yaitu artinya mereka ziarah kubur setelah seminggu atau setelah mungkin sebulan, setelah 2 bulan, dia datang ke kuburan. Ketika datang ke kuburan, apa yang beliau dapatkan? Diajak ngomong sama penjaga kuburan. Pak, itu yang di kuburan itu siapanya Bapak? Ini keluarga kami. Ini salah satu kuburan yang membuat saya kagum. Keluarganya sudah mulai bertanya-tanya, penasaran apa yang dikagumkan. Wah, ini jangan-jangan keluar cahaya ini dari kuburan. Penjaga kuburan berkata, Bapak tahu nggak? Hampir tiap hari, tidak pernah absen. Orang itu datang ke area ke kuburan makamnya keluarganya Bapak. Tiap hari. Dan selalu berganti-ganti. Maka saya karena penasaran nih kuburan kok hampir tiap hari ada yang ziarah. Saya tanya kepada salah satu dari mereka. Bapak apanya? Saya keluarganya. Tapi bukan keluarga nasab. Saya pernah diberikan kebaikan sama Bapak ini. Saya pernah ditolong dibayarkan hutang. Dia pulang. Hari berikutnya lagi. Bapak apanya? Saya orang yang pernah ditolong dibelikan motor. Pergi lagi. Ketemu lagi yang berbeda. Dan keluarganya tidak pernah tahu. Sang bapak merahasiakan amal ini. Sampai istrinya dan anaknya nggak ada yang tahu. Dan baru dibuka oleh Allah. Dan baru dibuka oleh Allah ketika beliau sudah meninggal. Kebaikannya dibuka oleh Allah dari lisan penjaga kuburan. Coba. Mana yang lebih indah dari kematian yang semacam ini? Tiap hari datang. Sampai penjaga kuburan itu memperhatikan kuburan itu. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Doa masuk kuburan itu memberikan kepada kita banyak pelajaran. Tentang manfaatnya doa. Koneksi antara orang hidup dan orang mati. Memberikan kepada kita tentang sebuah pelajaran pentingnya kita menanam akhlak kepada orang. Ngalah. Ngasih maaf kepada orang. Supaya mereka lah yang nanti menjadi saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Jangan dikira orang yang hidup itu lepas koneksinya dengan orang yang mati. Enggak. Kan Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat yang sahih. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Kalian itu saksi-saksi Allah di atas muka bumi tentang orang yang meninggal ini. Maka coba kalau kita sampai tetangga kita, sampai orang di sekitar kita. Lalu kemudian tidak menyebut kita kecuali keburukan. Dan mereka menjadi saksinya Allah di atas muka bumi. Bagaimana nanti kedudukan kita? Makanya betul. Tidak ada orang solih kecuali adalah orang yang dipandang baik sama orang terdekat dan dipandang baik sama orang yang jauh. Kalau hanya dipandang baik sama orang yang jauh, wajar orang jauh itu tidak berkenalan dan berinteraksi setiap hari. Orang solih dalam definisi ilmu syar'i, orang solih itu apa? Dipandang baik sama orang terdekat dan dipandang baik sama orang terjauh. Jangan sampai ada orang dikenal sama orang jauh, sama orang dekat nggak ada yang kenal. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami pentingnya kita untuk terus menanam kebaikan. Berkenalan sama orang, berinteraksi sama orang, sekali lagi kita menanam tabungan. Yang mana ketika mereka kehilangan dengan kita, mereka akan merasa kehilangan dan berdoa memintakan ampunan. Itu yang kita harus selalu lakukan. Berteman bukan hanya sekedar hobi dan aktivitas yang sama, tapi selalu memiliki kaitannya dengan kematian. Makanya kecerdasan menurut Nabi tidak diukur dari kecerdasan kita menyelesaikan teori dan pertanyaan-pertanyaan sulit fisika dan kimia. Makanya kecerdasan itu diukur Nabi itu apa? Ketika dia memikirkan apa yang terjadi pada kematiannya.
Ketika berteman, dikaitkan dulu dengan kematian. Ketika punya harta, dikaitkan dengan kematian. Kenapa? Itulah hakikat sejatinya kehidupan yang akan dia dapatkan. Makanya disitulah kita mengerti. Tidak usah banyak-banyak 40. Jadi kalau ada di antara kita sedikit teman, tidak usah sedih. Allah tidak mencari kuantitas, tapi Allah mencari kualitas. Seiring dengan waktu kita akan paham kualitas pertemanan itu lebih penting daripada kuantitas pertemanan. Ya, makanya masya Allah, dikenal orang itu berat. Kalau boleh saya berbagi, dikenal orang itu berat. Lebih baik tidak dikenal orang. Kalaupun dikenal cukup 40. Yang mengenal kita baik, yang selalu kita jaga hubungan kita baik. Makanya kalau ini kita kaitkan dengan perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Tazkiyatun Nafas, Imam Ibnu Qayyim juga. Teman itu setidaknya ada beberapa fungsi. Ada teman seperti gizi, yang mana kalau kita berjumpa dengannya menambah kebaikan kita, menambah ketaatan kita. Itu namanya teman sebagaimana gizi. Ini harusnya berada pada circle yang pertama. Kalau ketemu, sudah nambah keimanan kita. Ustaz punya nggak teman sebagaimana gizi? Punya. Kalau sedang foto, sedang ambruk, sedang males, ketemu sama teman circle 1 ini, yang dikategorikan sebagaimana gizi. Kan kita butuh gizi setiap waktunya. Ada teman sebagaimana obat. Yang kedua, circle yang kedua, yang kita butuhkan pada saat dan momen-momen tertentu kita butuh. Kan kita tidak minum obat setiap hari. Kita butuh obat itu ketika kita lagi ada merasa sesuatu, kita butuh obat. Ya, maka kemudian ada teman yang kayak obat. Ada yang ketiga, ada teman sebagaimana kategori racun. Kalau kita berteman kepadanya, itu akan menambah masalah kehidupan kita. Itu sudah kategorinya racun. Bapak, ibu harus kemudian jujur membuat peta kehidupan kita. Siapa teman kita yang kayak gizi? Siapa teman kita yang kayak obat? Siapa teman kita yang kayak racun? Itu khusus pribadi kita aja, rahasia, nggak usah diceritain. Kamu ini teman di saya itu kayak racun. Yang sana nggak terima. Oh, kamu tuh sebelum nulis saya racun, kamu sudah racun bagi saya. Akan selesai. Itu untuk kita saja. Jadi kalau nanti saya ditanya, ada pertanyaan, Ustadz, siapa teman Ustadz yang terkategori gizi? Gak usah tahu, cukup saya aja yang tahu. Teman sebagaimana gizi inilah yang paling kita harapkan mereka berdiri ketika kita sholat, ketika kita diwafatkan oleh Allah. Jadi orang mukmin itu harus mikir, yang kira-kira nanti yang mendengar kematian saya, langsung dia meletakkan handphone, langsung dia pakai pakaian, langsung mendatangi kita. Atau kalau ada yang mendengar kematian kita, langsung nangis, dia berdoa kepada Allah. Itu siapa? Kita harus ngeraba. Kita harus ngeraba. Kira-kira siapa ya? Teman kita yang nanti ketika saya meninggal itu, betul-betul kehilangan saya dan tulus menjadi saksi kebaikan saya di hadapan Allah. Setidaknya circle itu 40 dijaga. Di sini paham ya? Pentingnya bagaimana kita mengambil pelajaran dari doa memasuki area kuburan. Ternyata doa memasuki area kuburan pun memberikan pelajaran dan faedah yang luar biasa pada apa yang kemudian kita pelajari dalam masalah itu. Jadi disunahkan kita kalau area kuburan masuk kemudian kita membaca doa dan itu insya Allah nyampe. Nyampenya di sebagaimana yang disebutkan ketika ada Assalamualaikum, berarti kalau kita mengambil dalilnya itu dalil akli, orang yang salam berarti ada yang jawab atau tidak? Ada. Tapi tidak usah diharapkan ada yang menjawab. Yang gitu. Assalamualaikum. Wah, nggak ada yang jawab nih, nggak sopan. Sekalinya dijawab malah lari tunggang langgang. Nggak. Itu salam yang tidak perlu diharapkan jawabannya. Tapi itu salam yang kita fahami secara akal. Berarti kalau Nabi mengucapkan doanya, Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun yarhamullahu minal mustaqdimina wal mustakhirin. Kalau Nabi mengajarkan doa itu dalam riwayat Muslim, berarti yang kita fahami adalah berarti dijawab. Cuma dari akal yang tidak kita mengerti. Dijadikan telinga kita terbatas. Kenapa dijadikan telinga kita terbatas? Supaya kita tahu agama kita ini butuh iman. Dan tidak semuanya harus dijawab dengan akal. Coba kalau pakai akal, tidak ketemu. Orang mati kok dikasih salam. Agama ini bukan agama logika, agama keimanan. Makanya fungsinya iman menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Bagi kita yakin nggak kalau dijawab? Yakin. Karena salam itu pasti ada tajawubnya. Salam itu pasti ada jawabannya. Dan itulah yang kemudian kita paham. Makanya secara otomatis, kalau secara tidak langsung
Doa memasuki area kuburan itu membatalkan perkataan orang yang suka mengatakan hidup hanya sekali. Hidup tidak sekali, hidup 2 kali. Dari mana dalilnya? Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal mu'minat. Itu kan doa masuk area kuburan. Iya. Dari doa masuk area kuburan disitulah kita paham kehidupan itu bukan hanya di atas tanah, tapi kehidupan di bawah tanah. Jadi jawab orang kalau selalu menggunakan logika itu kadang-kadang jawabnya itu bisa dari mana saja. Kalau kita betul-betul paham agama. Makanya saya pernah ada sebuah kejadian, saya baca di salah satu biografinya seorang ulama. Ada ulama datang dia ke Eropa, lalu didatangin sama orang yang pingin menjatuhkan kredibilitas agama. Kredibilitas iman. Datang di Islamic Center. Orang itu bertanya, wahai guru besar, betul ya katanya di dalam Islam itu bahwasanya Quran itu menjawab semua pertanyaan? Iya, tibyanan li kulli syai. Semua pertanyaan di dunia ini dijawab sama Quran? Iya. Orang ini sudah senang. Nah, kena kamu. Sekarang saya tanya sama kamu, mana jawaban di Quran? Kalau ada orang yang bertanya, bagaimana membuat pizza yang paling enak? Coba. Alhamdulillah kan yang ditanya bukan jamaah Baitus Syakirin. Kalau yang ditanya kita, mungkin kita, oh iya, Bapak benar, saya salah kan gitu. Tapi yang ditanya ulama, lihat bagaimana cara menjawabnya. Ada jawabannya. Orang ini sudah mulai ragu dengan kemantapan hati ulama tersebut. Tanpa dia merasa ragu dengan jawaban itu. Ada jawabannya dalam Quran. Mana? Di ayat mana? Dan surat mana? Ada yang menjelaskan tentang bagaimana membuat pizza. Lalu beliau menjawab. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu itu tidak ngerti, tanya sama orang yang berilmu. Kalau kamu tanya tentang pizza, tanya sama orang yang paham pizza. Jawaban itu langsung fabuhita, dia langsung terdiam. Disitulah kita akhirnya memahami tentang Masya Allah ya. Semua itu bisa dijawab. Jadi kalau kita nanti ada orang ngomong sama bapak-bapak, terutama yang muda-muda, dan mengatakan hidup itu hanya sekali. Lalu kita jawabnya apa? Enggak usah jawab ayat panjang menyebutkan surat Al-Qiyamah dari awal sampai akhir. Enggak usah, kepanjangan. Selain itu juga enggak hafal. Ya. Jawabnya pakai doa aja. Kamu tahu nggak kalau masuk ke area kuburan itu ada doa Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin. Itu menunjukkan kehidupan itu 2 kali. Kenapa? Yang di dalam kuburan itu merespon ucapan salam kita. Paham sampai di sini? Paham insya Allah.